Itu ayah aku, Kak. Kak, itu ayah aku. Mana? Ayah. Masa? Ayah. Apa lagi ini? Pak! Nina, kita kaget loh kamu ngelakuin ini. Aku harus gimana lagi, Kak? Kamu sendiri minta tolong sama kita untuk nyari di mana ibu kamu. Terus kalau misalkan orang tua kamu seperti itu, kamunya sendiri begini. Siapa yang bisa nolongin mereka? Ya, ini kita kedatangan klien ya, yang pengen banget ketemu sama ibunya karena dia merasa dia nggak punya orang tua saat ini. Seorang anak yang pengen mencari ibunya, namanya Nina. Dia ini sayang banget sama ibunya. Begitu dia lulus dari sekolahnya, pengen dong ketemu sama ibunya karena selama ini Nina ini kos di daerah Bandung. Pas dia pulang ke rumah, kaget ternyata ibunya pergi. Ini menurut informasi yang aku dapat, kamu udah berusaha semaksimal mungkin nyari ibu kamu. Selama 6 bulan ini aku nyari-nyari ibu aku. Aku nyari kabar kemana-mana, nggak ada, Kak. Udah ditanya sama saudara-saudara. Udah, mereka nggak ada yang mau ngasih tahu ke aku, Kak. Mereka ngalang-ngalangin aku buat ketemu sama ibu aku. Ini juga ayah kamu katanya kadang kamu ketemu, kadang nggak juga. Iya, Kak. Ayah kamu tahu nggak kalau ibu kamu ini pergi dari rumah? Ayah tahu. 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 Terus kamu pernah nggak minta tolong dia untuk bantuin nyari nggak? Aku udah tanya ayah, Kak. Heeh. Tapi dia tetap bilang nggak tahu. Ayah nggak tahu ibu kemana. Kelihatan peduli atau nggak di situ? Sama sekali enggak. Ini kalau kita dapat informasi dari tim, mohon maaf, ayah kamu berubah. Ya, semenjak dia di PHK dari kerjaannya, benar. Ya, semenjak kejadian berapa tahun yang lalu, bapaknya ini mengalami kecelakaan. Kakinya patah dan di situ dia terpaksa tidak bisa kerja maksimal, akhirnya di PHK. Dan disitulah bapaknya ini katanya mulai berubah. Boleh tahu nggak berubahnya seperti apa? Dia jadi lebih kasar sama aku. Dia udah gak peduli lagi sama aku. Selama 6 bulan ini aku hilang. Aku pergi keluar kota, dia gak pernah nyari aku. Gak pernah nanyain kabar aku. Ayah juga kadang mukulin ibu. Kamu mukul? Aku gak tega sama ibu. Mungkin itu yang nyebabin ibu kamu pergi dari rumah. Sering dipukulin. Kak. Udah, ini sekarang kita sepakat untuk bantuin kamu. Kira-kira tadi inisiatif kamu pengen ketemu sama ayah. Kenapa kok tiba-tiba pengen ketemu sama ayah? Bukannya kamu bisa nyari sendiri dan kita bantuin juga? Karena yang tahu ibu kemana itu ayah, Kak. Cuman ayah yang tahu. Ayah. Berarti kita berharap sama ayah kamu untuk ngasih tahu di mana keberadaan ibu kamu. Walaupun nantinya dia sendiri nggak mau bantuin. Nanti kita coba bicara baik-baik sama ayah kamu. Ini kita mau menuju kemana ini? Katanya kamu mau menunjukin suatu tempat di mana ayah kamu katanya kerja di sana. Pasar, Kak. Oh, di pasar. Pasar mana? Di Ciplak. Pak, kita ke pasar Ciplak Jakarta Timur, Pak ya. Iya. Ditunjuk sebuah tempat pasar di daerah Jakarta. Ya udah, kita langsung menuju ke pasar itu. Ya, kita udah sampai nih. Iya, Kak. Kita coba cari di pasar ini ya. Iya, Pernah di datang sini. ke sini nggak kamu? Aku baru pertama kali sih datang ke sini. Ya udah, yuk, kita turun yuk. Pas sampai di pasar, tim kita sebar.
kita bagi tugas untuk mencari di mana keberadaan bapaknya. Dan kita juga berusaha di sini. Kita tanya dari satu orang ke orang yang lain. Pas kita berusaha nyari bapaknya Nina ini, ya, tiba-tiba Nina ini teriak. Kak, itu ayah aku, Kak. Kak, itu ayah aku. Mana? Ayah, ayah. Apa lagi ini? Ngapain di sini? Ayah ngapain ya? Bikin malu. Pak, kasihan Ini Pak. apa lagi sih? Enggak Pak, Ayah. saya mau nolongin. Kasihan Pak, Ayah. Pak dia Ayah, ini ikut cuma aku, nyari Bu. ibunya Pak. Ayah. Pak tolong Pak, ibunya pergi. Ini urusan saya. Ini keluarga saya. Iya. Anak nggak usah ikut-ikutan. Iya, Pak, saya cuma bantu. Anak nggak usah ikut-ikutan. Pak Danang ini bokapnya Nina. Bukannya seneng ketemu Nina, malah di situ nggak suka karena Nina datang ke situ nanyain masalah ibunya. Aku minta ayah pulang. Aku minta ayah pulang. Apa ini ribut-ribut? Nggak lama nanya masalah ibunya, datang temennya bapaknya ini. Pak sabar dulu Pak. Ya, Ini kan bapaknya, dia mau ngomong loh. Bukan gitu, ini daerah wilayah saya Pak, ini pasar Pak. Kerumunan banyak orang nanti di sini Pak. Iya tahu, Ah, coba ini kan kamu nyari bapaknya. ibu Kita kamu. nggak ngapa-ngapain kok Pak. Ya benar. Listrik. Saya nggak mau tahu. Boleh gitu. Jangan sampai ini wilayah saya. Pak, Coba Bapak ikut saya Pak. Ibu ayah. Pak, sebentar Pak. Ini kasihan Pak. Ini cari ini ibunya Pak. Ibunya pergi Bapak, istri Bapak ini loh pergi dari rumah Bapak. Aku tahu lebih daripada kamu. Tapi dia nggak punya siapa-siapa loh Pak. Kasihan loh. Coba Tapi jangan bayangin. begitu Pak. Pak. Pulang Tolong ayah Neng. tuh. Nanti ya nanti Neng. Bentar dulu, Pak. Jangan mau ngomong sama ayah saya. Kita diusir dan Pak Danang diamanin sama preman itu. Gua kejar di situ. Gua berusaha untuk pendekatan sama Pak Danang. Tapi apa? Preman itu seakan-akan berusaha supaya Pak Danang ini jangan deket sama anaknya. Kita udah berusaha bujuk dia, ajak dia baik-baik. Tapi kayaknya dia dipaksa sama orang tadi tuh, preman gak jelas tuh orang tuh. Ya udah sekarang gini aja. Ya, kita tunggu kabar dari tim. Tim kamu tadi ngejar tuh. Ya mudah-mudahan bisa ngikutin ya dan bisa ketemu di mana tempat tinggal dia saat ini. Ya. Yuk kita masuk ke mobil dulu, ini udah kredit nih. Orang-orang udah pada lihat nggak enak. Yuk. Udah, kira gue tenangin Nina di situ. Kita berusaha cari jalan keluar yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Ini kan tim kita. Dalam monitor, dalam monitor. Iya, halo. Man, sorry banget man, gue kehilangan jejak nih. Ini naik motornya cepet banget. Nah, terus gimana? Kita nggak ketemu dia dong. Hanya nih gue udah keliling-keliling, gue nggak ketemu nih man. Gimana ya man ya? Preman yang tadi itu yang tadi nahan kita itu ngeliat nggak? Gak ngerti sih man, gak ngerti. Cuman kayaknya dia orang-orang sini deh. Tadi kan bapaknya kabur dibawa sama satu preman lagi, preman yang berbeda. Pasti preman ini tahu dan kenal dan tahu kalau kita bawa kamera. Datang ke sana pasti akan jadi masalah. Ya berarti coba kita cari. Mereka pasti kenal, bukan saling kenal preman biasanya. Iya, gambar juga nggak dapat gue kalau bisa pakai kamera gede, gue nggak bisa. Ntar gue nyamar ke sana sama kameramen ya. Ya, gue nyusul sana. Kita cari sama-sama. Oke, ntar ketemuan gue aja. Gue lagi ada di sekitaran pasar. Gue minta tolong sama tim, coba tolong jagain Nina. Biar gue sama tim yang turun ke pasar untuk cari informasi di mana Pak Danang. Coba tim tolong ya apa ya, topi lah, masker, jaket, ya hoodie juga. Saya melakukan penyamaran, pakai topi, pakai jaket, pakai masker di situ. Kok jalan? Bang, Bang nanya bang, kenapa Dana nggak? Pak Dana? Iya dia tukang parkir atau preman juga di sini. Oh iya. Nggak kena? Di sebelah mana? Rumahnya di situ tuh. Sebelah sana ya? Pak Danang ya? Oh ya. Si bang ya? Ini pas gue mencar sama tim, masih melakukan penyamaran, gue dikasih tahu sama tim gue, man di situ man, di ujung ternyata ada tempat nongkrongnya preman-preman.
Monitor, tim monitor. Man, hati-hati man, hati-hati. Itu di depan lo tuh. Semuanya di depan lo tuh. Yang lainnya dekat-dekat. Hati-hati. Pas gue samperin ke sana, ternyata Bahaya nih, preman bahaya nih. Pak Danang sama temen-temennya nongkrong di sana sama preman-preman tadi. Ini apa kita tanya aja nih di sini nih? Lu man, jangan ngajak keributan. Akhirnya gue coba ngintai di situ pelan-pelan. Gue coba ngintai pelan-pelan cari informasi apa yang mereka bicarakan dan ngapain mereka di situ. Dan pas gue ngintai, gue nggak ngerti tiba-tiba itu orang nongol di belakang gue dan dia mergokin gue di situ. Dia ngeliat gue dalam penyamaran dan curiga. Lagi-lagi si gondrong itu. Hei, Bang, lu ngapain? Dari tadi Enggak, gua gue udah nggak bilang. ngapain. Kenapa? Gua udah bilangin tadi, Bang. Dia tahu gue nyamar dan gue tahu gue ngintai di situ. Dia ngeliat gue di situ, dia manggil teman-temannya. Wah, ini bahaya nih. Bang, gue nanya baik-baik, Bang. Enggak, gue cuma nanya Pak Danang dari mana. Ya kita mana tahu. Coba. Gue bilang sama kru, coba minta tolong sama teman-teman. Coba panggil teman-teman. Udah, gue bisa ngelamatin di sini. Gue berusaha untuk kabur aja dari sini. Bang, sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Ini gue mal. Pak Danang. Pak, sabar dulu, Pak. Saya cuma mau bantuin anak Bapak ini. Pas gue mau kabur, gue udah dihadang di situ. Orang padanya gendut gede di situ, berapa orang di situ. Wah, bahaya ini. Pak, Bapak nggak kasihan, Pak. Anak Bapak nyariin Bapak lu. Ya udah, akhirnya gue ambil inisiatif untuk lari atau berusaha untuk bertahankan diri. Saya cuma bantuin Bapak lu. Gue udah mau dikeroyok, udah mau digebukin di situ. Gue mau kabur, tim kita datang di situ. Preman ini semuanya ditasin, semuanya diamankan semuanya. Mereka kemudian lari kabur tunggang langgang di situ. Ayah, udah. Jadi di kumpulan preman-preman itu ada Pak Danang. Tim berusaha nangkep di situ, kita berusaha nangkep Pak Danang, kita amanin di situ. Nina pun berusaha untuk ngobrol sama bapaknya, berusaha untuk menyadarkan bapaknya supaya insaf. Benar, aku mau. Nina, Cuma ayah yang mau sebenarnya. ngapain sih kamu ngejar ayah? Hah? Ngapain begini? Ayah kenapa sekarang jadi brem? Dia nangis di situ dan dia memohon sama bapaknya untuk kembali membantu dia mencari ibunya. Nina mohon balik lagi sama Nina sama ibu ayah. Nina mohon. Nina cuma butuh ayah. Nina mohon. Ayo balik lagi, ayah. Pak, dia sekarang nggak punya siapa-siapa, Pak. Dia cuma pengen bapak sama ibu kumpul sama dia, Pak. Dia cuma pengen satu rumah sama bapak, sama ibu, sama Nina, Pak. Nggak ada yang lain, Pak. Lu nggak tahu masalah gua. Sepertinya Pak Danang ini sayang sama anaknya, cuma dia terpaksa untuk meninggalkan anaknya. Nina nggak punya siapa-siapa lagi selain ayah. Kalau gue ngeliat di sini pasti gara-gara preman-preman itu. Ada kemungkinan Pak Danang ini mungkin diancam, dipaksa supaya ikut kelompokan mereka. Udah, stop aja, Bang. Bang, kasihan Bang. Hei Bang, ini bapaknya Bang, ini bapaknya. Ini kan bapaknya. Jangan bawa ayah saya!
Pak mau dibawa kemana? Ini mau dibawa kemana ya? Hah? Tunggu sebentar.